Saudara-saudara, project based learning yang baik tentu saja perlu didesain atau dirancang. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh mereka yang ingin mendesain project based learning. Tentu saja yang utama adalah menentukan tujuan pembelajarannya. Project based learning itu bukan tujuan, itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran harus didefinisikan secara jelas dan terukur. Kita perlu menentukan apa yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan proyek tersebut. Tentu saja dalam hal kompetensi, keterampilan, skill, sikap, dan lain sebagainya. Nah, pastikan tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan standar pembelajaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kalau sudah, barulah pilih topik atau isu yang relevan. Nah, memilih topik atau isu yang menarik dan relevan itu tentu saja berkaitan dengan karakteristik dari siswa dan tentu saja lingkungan di tempat satuan pendidikan atau siswa tersebut berada. Topiknya tentu saja harus menarik bagi peserta didik, bukan bagi gurunya. Dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, topik tersebut juga harus memiliki relevansi. Tidak harus relevansi itu bersifat langsung, bisa juga secara tidak langsung. Atau sering kita kemukakan sebagai lesson learned dari mengikuti proyek. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi siswa dan membaginya dalam kelompok maupun individu. Kelompok bisa kelompok kecil atau kelompok besar. Nah, memutuskan apakah siswa itu bekerja sendiri, berdua, bertiga, berlima, atau berapapun, tentu saja membutuhkan modalitas atau membutuhkan reason yang sesuai dengan waktu yang ada, tingkat kesulitan proyek, dan tentu saja level kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Ada kelas besar, ada kelas kecil, ada kelompok besar, ada kelompok kecil pula. Demikian juga proyek. Ada proyek besar, ada proyek kecil. Nah, dari sini seorang guru biasanya akan membentuk kelompok sesuai dengan karakteristik dari proyek dimaksud. Saran saya adalah dalam satu kelompok di-mix antara peserta didik dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Ya, yang introvert dengan yang ekstrovert. Ya, yang berlatar belakang atau senang dengan hal-hal yang sains dengan mereka yang senang dengan hal-hal yang sosial. Bisa dicampur juga mereka yang berasal dari keluarga dengan ekonomi yang sangat berkecukupan dengan yang standar. Ini juga akan membantu mereka dalam menghadapi lingkungan yang inklusif. Setelah itu, kita sebagai perancang harus menentukan apa produk akhir yang dihasilkan. Produk akhir itu bisa berupa barang, artefak, atau entitas yang bisa dilihat dengan mata, namun bisa juga dapat berupa aktivitas, atau berupa konsep, atau berupa usulan atau gagasan. Kalau itu berupa barang, artefak, atau benda, tentu saja nanti akan menghasilkan prototip yang diperlihatkan. Kalau itu berupa karya tarian misalnya, tentu saja hasilnya nanti adalah pementasan. Atau kalau hasilnya adalah usulan terhadap solusi tertentu, dia harus presentasi dan lain sebagainya. Nah, produk akhir ini juga yang baik adalah yang membuat peserta didik bersemangat untuk menghasilkannya. Karena apa? Karena mereka pada saat mempresentasikannya, memperlihatkannya, mereka akan diekspos ke dunia luar. Yang tentu saja orang luar akan melihat hasil karya mereka. Jadi jangan produk itu hanya dilihat oleh gurunya semata. Mereka sudah bosan katanya ketemu gurunya tiap hari di kelas. Tapi kalau itu ditunjukkan ke keluarga, ke publik, ke masyarakat, pasti mereka akan jauh lebih bersemangat. Apalagi kalau tanggal tersebut di mana produk mereka diperlihatkan akan menjadi tanggal istimewa dalam kehidupan mereka. Karena satuan pendidik kan biasanya membuat program, agenda, expo, dan lain sebagainya. Setelah itu barulah dicoba direncanakan tugas dan aktivitas
yang harus dilakukan selama rentang atau durasi proyek. Apakah proyek itu 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, tentu saja harus dibuatkan tahapan pelaksanaannya. Mulai dari perencanaan, pengadaan barang, desain, dan lain sebagainya. Nah, merencanakan tugas dan aktivitas ini akan membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memperlihatkan kepada mereka bahwa tugas proyek yang diberikan itu masuk akal atau feasible. Kemudian yang paling penting, kita sebagai pendidik harus selalu mempersiapkan diri jika peserta didik membutuhkan bimbingan atau mungkin sumber daya yang mereka tidak bisa peroleh. Nah, siswa mungkin saja memerlukan sumber daya tambahan yang sudah mereka cari kemana-mana tidak dapat. Atau mereka terhambat dengan satu titik tahapan karena tidak tahu jawabannya atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita harus menjadi coach bagi mereka. Kita harus menjadi mentor bagi mereka. Agar mereka tidak mengalami kesulitan atau hambatan yang berarti dalam mengerjakan proyek. Karena kita tahu dalam proyek kalau 1 hari terlambat itu bisa berpengaruh terhadap proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu kita selaku guru, pendidik harus memiliki waktu bagi mereka. Nanti kalau sudah mereka melakukannya, kita melihat semua itu, kita lihat hasilnya, tentu saja hasil tersebut harus kita ukur, kita evaluasi. Evaluasi penting, ya, kita tahu ada 2 evaluasi jenisnya, baik yang evaluasi formatif maupun yang sumatif. Evaluasi formatif kita tujukan untuk memperbaiki rancangan project based learning yang telah kita buat. Sementara evaluasi sumatif untuk memastikan bahwa peserta didik yang mengikuti project based learning telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Kedua hasil evaluasi ini tentu saja berguna bagi kita untuk memperbaiki skenario, untuk memperbaiki strategi pembelajaran berbasis proyek di kemudian hari. Demikian saudara-saudara langkah perencanaan, rancang bangun atau desain project based learning yang berkualitas. Terima kasih.